Selamat siang semuanya. Hari ini kita sesuai sama agenda dan sesuai request, kita pengen bahas gimana caranya kita bikin toko online di marketplace. Nah, perbandingannya dari sekian banyak marketplace yang ada di Indonesia saat ini, nomor satunya kira-kira siapa? Ayo. Tokopedia. Iya. Oh, Tokopedia, ya. Betul. Memang sempat di bulan Januari kemarin, Shopee itu si Orange bakar-bakar duit, itu banyak banget promonya, dan dia sempat pertama kalinya jadi nomor 1 di Indonesia. Cuma setelah mereka selesai bakar-bakar duit, ternyata balik lagi Tokopedia, si hijau lagi yang menang. Jadi hari ini, prioritasnya kita akan coba dulu yang Tokopedia. Basically kalau kita udah bisa yang Tokopedia, yang Shopee itu kurang lebih hampir sama. Mirip banget semirip-miripnya. So, aku akan kasih lihat langsung. Yang pertama harus dilakukan sebenarnya adalah menyiapkan satu email untuk kita bikin account di Tokopedia. Jangan pakai email pribadi kalau bisa, kalau kita mau bikin toko ya. Jadi siapin email. Ada yang belum bisa bikin email address? Udah kelihatan ya? Cara bikin email kita masuk ke mail.google.com. Ini ya, di browsernya ditulis ini, mail.google.com. Nah, kalau kita sudah punya account email, maka dia akan ngebuka. Tapi kalau kita belum punya account email, maka kita bisa add another account. Nih yang ada di sini, add another account. Kelihatan nggak tangannya? Kelihatan ya? Add another account, bikin di sini. Simple banget. Jadi masuk ke mail.google.com, terus bikin email baru, add another account. Atau kalau belum pernah punya, yang muncul adalah seperti ini, dan klik create account. Create account to manage my business. Ini adalah cara bikin email. Terus tinggal masukin deh, mau pakai nama depannya apa, nama belakangnya apa. Halo. Kita sekarang sudah sampai tahap untuk bikin email address, bikin alamat email khusus untuk toko kita di marketplace. Kita tinggal create nama depannya, nama belakangnya, terus kita bikin alamat email kita. Sebaiknya alamat email kita itu mengandung kata kunci, sehingga ketika orang search juga muncul kitanya. Contohnya adalah misalnya BioGreen Science Jakarta Utara gitu ya. Tapi karena alamat email itu udah ada, saya akan contohkan yang berbeda. Misalnya BioGreen Jakut, username-nya adalah biogreen.jakut. Ini hanya contoh @gmail.com. Nah, passwordnya kita bisa create misalnya ABCD1234. Belum tentu mau, ini terlalu gampang. Oke, next. Username itu sudah ada yang pakai. Oke. Berarti bikin BioGreen Jakarta Utara. Ini lagi belajar bikin email ya buat yang baru join. Oke, nah di sini kita udah bikin alamat email ini bisa dipakai biogreen.jakartautara@gmail.com. Nanti teman-teman bikin email untuk bisnis juga ya. Terus kita masukkan nomor handphone kita, karena dia akan memberikan one-time password untuk kita verifikasi email tersebut. Jadi nomor itu kan di depannya udah ada kode negara, udah ada bendera Indonesia, kita tinggal masukin 8 berapa-berapa, kalau pakai Telkomsel berapa, berarti 812. Tuh, recovery email address-nya terserah, pilih yang mana, yang email yang udah ada. Kalau seandainya kita lupa password, maka dia akan kirim password ke situ. Oke, nah ini bebas deh, mau jujur, mau nggak jujur, terserah. Oke, next, email kita udah hampir jadi. Verifikasi ke nomor handphone ini, send. Nggak lama lagi, langsung dapat nomor SMS untuk one time password-nya. Sudah ada SMS-nya 988559. Verifikasi. Oke, email sudah jadi. Jadi ini langkah pertama ya. Langkah pertama, email kita sudah jadi. Tinggal agree aja ini. I agree. Kelar. Maka kita sudah punya email baru yang bisa dipakai untuk Tokopedia, sekaligus dipakai email yang sama untuk Shopee, dipakai email yang sama juga untuk Google My Business. Dipakai juga untuk YouTube yang khusus buat kita hard selling mengenai produk. Kita jelasin produk, jelasin uji klinis, dan lain-lain yang benar-benar langsung hard selling. Oke, nah ini emailnya udah aktif. Sekarang kita mau bikin tokonya, bikin Tokopedia. Jadi ini Tokopedia kita langsung daftar. Kalau belum punya account,
Berarti kita daftar kan. Kalau sudah punya account, boleh pakai account yang sudah ada. Terus bikin account toko aja. Nah, tapi karena ini banyak yang belum punya, belum pernah belanja di Tokopedia juga, jadi saya akan tunjukkan dari awal banget, daftar dulu, daftar Tokopedia. Pakai apa? Bisa pakai nomor handphone, bisa pakai email. Tadi berhubung kita sudah bikin emailnya, biogreen.jakartautara@gmail.com. Ini kalau ada yang nggak ngerti, boleh langsung di stop ya. Boleh langsung tanya. Apakah email yang Anda masukkan sudah benar? biogreen.jakartautara@gmail.com. Iya, benar. Oke, maka dia akan verifikasi ke email tersebut. Kita cek emailnya. Sudah ada langsung email verifikasinya. Kodenya ini, 4275. Nah, kita masukkan kembali ke Tokopedia. Sampai sini masih oke ya? Ya. Oke. Oke. Nama lengkap. Nah, kita bikin nama tokonya langsung, Biogreen. Nama lengkap Biogreen, Jakarta Utara. Kata sandinya apa? Oke. Tada! Kita sudah punya satu account Tokopedia. Tapi account ini masih merupakan account beli, bukan account jual. Oke, dia minta kita lengkapi profil dulu. It's okay. 0812. Oke, masukin nomor handphone aja. Nanti dia akan SMS lagi. Kita dapat one time password lagi. Oke, password sudah masuk. Ini masuknya ke SMS. Oke. Ini lewati dulu. Oke, nanti dia minta data nih ya. Ini kalau I biasanya sih jujur-jujur aja. Oke. Tanggal lahir hanya dapat diatur sekali, pastikan tanggal lahir sudah benar. Udah benar. Oke, wanita belum dipilih. Yes. Udah, dia cuma minta profil kayak gitu doang. Kalau bikin account ini gampang banget. Selanjutnya. Oh, dia minta PIN. PIN-nya wajib diisi nggak sih, Bu? Nggak wajib sih. Metode verifikasi. Cuma kalau kita lengkapin semuanya, ya enaknya nanti mau ngapa-ngapain dia nggak ribet. SMS mana? Bisa pakai. 9, 8, 7, 5. SMS-nya belum masuk. Nggak apa-apa, ini bisa di-skip sebenarnya. Oke. Coba pakai email. Nggak usah deh. Skip aja. Oke. Nah, sekarang kita ini kan tadi adalah account beli. Kalau kita mau belanja-belanja kan. Nah, ini ada dua account nih, yang kiri dan kanan. Yang di atas nih ya, kelihatannya jarinya ya. Di kiri ada account toko. Nah, ini yang penting buat kita. Yang penting bukan yang kanan ya, bukan buat belanja ya. Yang penting adalah buka toko. Buka toko. Kalau yang punya pertanyaan langsung di-unmute aja ya, di-unmute lalu tanya. Ini tadi yang saya mute terpaksa karena agak mengganggu suaranya. Oke, nah sekarang kita sudah disiapkan form untuk buka toko. Halo Biogreen, ayo isi detail tokomu. Isi langsung namanya, kita mau nama tokonya apa? Kalau nama tokonya mau panjangan dikit, oh nama toko tidak boleh mengandung karakter spasi di bagian awal atau akhir. Oke, fine. Kita samakan aja. Oh, ini yang akan menjadi username ya, karena dia tidak bisa diubah lagi. Ternyata cuma 16 digit. Ini Dr. Chris, ini yang terjadi. Ini tidak bisa diubah lagi nama tokonya. Biogreen Science. Betul. Jadi ini saya mau bikin langsung Biogreen Jakut. Karena ini nggak bisa diubah-ubah. Oke.
Jadi satu akun satu nama ya, Bu ya? Benar. Kota atau kecamatan? Kecamatan apa, Bu? Jakarta Utara. Oke. Kode pos. Kalau nggak tahu, cari di Google. Oke. Nah, udah cuma ini doang untuk bikin toko. Buka toko gratis. Yes, kita sudah punya toko gratis. Namanya adalah BioGreen Jakarta Utara. Berikutnya adalah kita mengisi dengan produk. Nah, produk ini kita harus siapkan gambarnya. Gambarnya ngambil dari mana? Gambarnya ngambil dari websitenya BioGreen, itu produk-produknya gambarnya lengkap. Nah, di sini dia minta gambar produk. Tapi sebaiknya jangan hanya gambar produk polosan. Nah, saya biasanya menyiapkan gambarnya. Kalau lagi kerjanya pakai handphone, itu nyiapinnya bisa pakai photogrid ya. Tapi kalau seandainya lagi kerja pakai laptop, saya suka prepare pakai Keynote. Keynote itu semacam PowerPoint. Jadi kita tinggal taruh gambarnya di sini. Ini kan gambar produk ya. Terus kasih keterangan BioGreen Science Jakarta Utara. Ini adalah foto-foto saya di Shopee. Jadi kita akan edit sedikit karena ternyata nama toko di Tokopedia-nya beda. Nah, ini saya bikin BioGreen Jakarta Utara aja untuk di Tokopedia. Kalau di Shopee, ini tidak boleh mencantumkan nomor handphone ya. Sebenarnya di Tokopedia juga nggak boleh, tapi Tokopedia itu loose banget. Mereka nggak pernah nurunin iklan kita hanya karena kita ada nomor handphone. Beda halnya dengan Shopee. Shopee itu, aduh sering banget iklan kita diblokir gara-gara ketahuan pasang nomor handphone. Nah, ini website, kalau teman-teman punya website, silahkan cantumkan. Ini kalau saya dari Blogspot sebenarnya, tapi beli domain sehingga belakangnya bukan .blogspot.com, tapi langsung .com. Beli domain nggak mahal, cuma sekitar $18-19 setahun lah. Kalau buat yang serius ya, pengen garap terus ini blognya. Jadi kita update terus tiap ada promo baru, tiap ada produk baru, kita update di situ terus, jadi website ini bisa berguna. Tapi kalau nggak punya, it's okay. Nggak mau cantumkan nomor handphone juga nggak apa-apa. Kalau ini mau diperbesar juga boleh. Misalnya kita bikin 70 poin, tapi kita bikin blur. Bring to front. Warnanya kita bikin opacity-nya lebih rendah. Nah, agak blur gini. Jadi orang mau ngebajak juga males kan? Kadang-kadang kita males foto-foto kita tuh diambilin sama orang lain. Nah, ini biar matching aja. Nggak penting sebenarnya. Oke. Nah, kayak gini. Tulisannya nggak gitu kelihatan. Oke, fine. Tinggal ganti sama font yang lebih tegas. Oke. Mau dibiringin? Ya, terserah. Gitu ya, biar... kayak gitu deh. Oke. Kurang gede misalnya fotonya. Tinggal digedein. Jadi kita bikin foto, siapin dulu yang cakep, yang kira-kira orang tuh dengan ngelihat sebegitu banyaknya kompetisi yang ada di Tokopedia, mau ngeklik gambar kita punya. Nggak sama kayak yang lain. Nanti kita akan lihat tampilannya di Tokped. Oke, udah kurang lebih kayak gini. Ini kita save. Kalau di PowerPoint itu kita mesti convert ke image ya. Save as image. Tapi kalau ini saya pakai Keynote jadi export to image. Ini sebenarnya basically teknis banget, gampang banget. Kalau teman-teman cuma mau pakai photogrid juga sama aja. Ini. Oke, saya mau save di desktop biar gampang ngambilnya. Judulnya adalah Apple SC Plus. Oke. Maka dia udah jadi JPEG, kita siap pakai. Ini gambarnya udah jadi. Ini gambar yang akan kita taruh. Nah, kalau kita misalnya pengen gambar kita itu lebih ada kata kuncinya lagi. Jadi ketika orang search di Google, gambar kita nih keluar. Biasanya orang search Apple SC tuh nyari buat apa sih? Misalnya orang mencari obat herbal diabetes. Gitu ya. Nah, ada baiknya orang itu kan ketika search mungkin dia buka terus dia mau save kan. Dia save picture-nya udah langsung ada nama filenya. Kita kasih nama filenya langsung pakai nomor kita aja. 85319145. Nah, kayak gini. Jadi ketika orang dapat di Google Image, saya kasih lihat deh contoh ya, orang search di Google Image nih.
orang search, ini yang saya mau kasih lihat adalah kata kunci untuk gambar. Jadi gambar itu jangan cuma plek-plek foto grid nomor sekian, kalau nggak image IMG 6423 gitu, jangan kayak gitu, karena orang search itu nggak bakalan ketemu. Misalnya orang cari Apple SC Plus, dia dapat gambarnya kayak apa? Nah, ini image-nya yang keluar adalah gambar-gambar Tokopedia, Shopee gitu ya. Yang kayak gini. Nah, ketika orang nge-save itu bisa jadi sudah langsung ada nama filenya. Oh, ini belum dinamain karena munculnya images doang. Oke. Kayak gini. Images juga. Sometimes sudah langsung nongol gambar itu ada. Nah, kita coba. By Green Science Surabaya punya siapa ya? Punya Cihani apa punya Selfie? Cihani ya. Oke. Cihani. Iya. Oke, ini juga belum ketarik. Tapi at least ketika orang search, kita udah langsung muncul gambar kita. Kepo banget nih ya. Oh. Oke. Ya, pokoknya intinya adalah dengan kita menamai gambar itu tadi, ketika orang search Apple SC Plus, maka kita muncul di pencarian. Kalau kita tidak menamainya, kita cuma tulis apa adanya seperti IMG atau image ya, image 6321 gitu. Itu nggak muncul di sini. Jadi fungsinya ini mesti dinamain, mesti agak rajin dikit. Oke, sekarang gambarnya udah ready, udah kita namain. Kita mau upload, pilih gambar produk. Pilih gambar produk. Kalau simpen di HP juga bisa ya, Bu ya? Bisa, maksudnya, bisa kita harus namain juga ya? Betul, rename file. Kalau pakai Android lebih gampang, kalau pakai iPhone justru tidak bisa. Kalau iPhone itu mesti dikirim dulu ke komputer dan dinamain di gini, di double klik, ini baru bisa dinamain di komputer. Kasihan kalau iPhone justru nggak bisa langsung. Bersyukurlah yang pakai Android. Ini namanya Apple SC Plus Gold Bamboo Shop. Gold Bamboo Shop punya Lucy juga. Gitu. Ini cara rename file ya kalau di komputer. Kalau pakai Android bisa masuk ke rename file aja. Diklik aja gambarnya terus dinamain filenya. Oke. Nah, ini sekarang saya mau upload gambarnya. Tadi saya udah siapkan Apple SC Plus obat herbal diabetes. Jadi kalau orang cari obat herbal diabetes, muncul juga nih si Apple SC Plus. Sekarang saya kasih nama produknya. Apple SC Plus obat herbal diabetes. Nah, kadang-kadang kalau orang search itu belum tentu Apple SC disambung gini. Bisa juga Apple stem cell. Bisa Apple stem spasi cell, bisa Apple stem sambung cell, itu beda semua nanti hasil search-nya. Jadi kita nggak harus berpatokan, kita harus bikin Apple SC Plus tok gitu doang. Mau bikin, kalau rajin ya, bikin aja 10 macam nama produk untuk produk yang sama, tapi ini dibeda-bedain namanya. Jadi setiap orang men-search dengan apapun, maka kita pasti akan muncul. Ini mesti rajin emang. Tapi nggak usah langsung sehari sekaligus semuanya. Yang ada kita diturunin pokoknya. Mau spamming. Jadi kita sehari upload aja 5 produk gitu. Tapi lama-lama produk kita lengkap kan. Oke. Nah, ini saya lanjutkan. Rekomendasi kategorinya apa? Obat herbal atau vitamin nutrisi atau kesehatan atau apa? Terserah, kita tinggal pilih. Saya misalnya pilih vitamin dan nutrisi. Kategorinya udah, etalasenya apa? Tambah etalase. Nah, saya kasih nama etalasenya adalah Apple Stem Cell Plus. Deskripsi produk. Nah, ini kalau deskripsi produk, nulis panjang lebar, kan mungkin males ya. Nah, boleh nyontek nih. Boleh nyontek. Saya buka di browser yang berbeda, toko yang sudah ada. Nah, ini Gold Bamboo Shop. Produknya Apple SC Plus. Tinggal copy-paste, teman-teman. Lucy udah bikin lengkap, tinggal di copy-paste. Ini Apple SC Plus-nya punya Lucy di toko yang udah ada, yang Gold Bamboo Shop ya. Nah, ini di copy-paste aja nih. Seret. Sampai bawah. Terus di-paste di yang teman-teman punya. Kayak gini. Paste. Oke.
Sekarang deskripsinya udah lengkap untuk produk, minimum pemesanan 1 box. Ini ada yang mau jualnya langsung 2, silakan minimumnya 2 box. Harga satuan berapa? Sekarang kita punya harga konsumen ya, 1.075.000. Bukan 978 lagi. Oke, tambah harga grosir. Nah, ini kalau misalnya orang beli 2, gimana? Beli 4 kan kayak 2 silver, boleh nggak kasih cashback? Ya silakan aja kalau mau. Tapi saya tidak mau repot. Terus status produknya aktif, stok produk ada berapa? Stok produk masukin aja, ada banyak. Orang mau order 100 box juga bisa kan. Beratnya, nah berat ini hati-hati, jangan pakai berat kiloan benar-benar karena Apple SC Plus itu hitungannya bulky. 1 kilo cuma bisa kirim 4. Jadi meskipun beratnya cuma 150 gram, tapi di sini kita cantumkan 250 gram. Kenapa? Karena sekilo cuma bisa 4. Oke. Nah, asuransi itu ketika orang kirim misalnya pakai Gojek terus hilang paketnya atau gimana gitu. Ini bebas. Kalau optional ada asuransi berarti orangnya bisa orangnya bisa memilih mau asuransi atau enggak. Kalau iya, ini berarti kita memaksa si buyer untuk membeli premi asuransi. Karena barang kita barang mahal, kita sih rekomen sebenarnya pakai asuransi ya. Cuma ada orang yang nggak jadi beli gara-gara cuma bayar asuransi 400 perak. Jadi udah opsional suka-suka mereka lah. Kalau barangnya lagi kosong kayak Biogold, kita bisa masukkan pre-order. Atau kantor lagi tutup, kita nggak tahu, misalnya nanti terjadi, misalnya amit-amit jangan, terjadi lockdown, terus pabrik tutup gitu. Atau kantor tutup, kita nggak tahu kapan barangnya ada dan kita nggak punya ready stock, ya kita bikin pre-order. Pre-order berapa hari. Tapi karena sekarang Apple SC Plus itu saya punya stoknya, jadi tidak pre-order. Ini langsung kita simpan. Begini cara mengupload produk. Tereret, maka produk kita sudah lengkap. Skornya sempurna. Karena semua udah diisi ya. Oke? Gampang nggak teman-teman? Gampang. Gampang ya? Oke, nah yang paling penting berikutnya adalah konsistensi kita untuk memperbarui produk. Karena kalau seandainya produk kita tidak diperbarui, maka si Tokopedia akan menganggap kita seller yang tidak aktif dan tidak niat jualan. Sehingga ketika orang search, maka kita tidak muncul di atas. Kalau kita mau muncul di atas di pencarian, selain produknya harus dilengkapin, gambarnya harus dibikin menarik, kata kuncinya ini harus pintar juga nentuinnya, kita harus rajin-rajin upload produk. Terus tiap kali ada yang message, itu harus dibales. Karena semuanya itu akan dinilai. Saya akan kasih lihat toko yang udah jadi. Di browser satunya. Gold Bamboo Shop. Wawasan toko. Nah, ada performa toko namanya. Performa toko. Performa tokonya Gold Bamboo Shop ini 100 dari 100. Berdasarkan apa nilainya? Berdasarkan ini. Ini kriterianya yang sebelah kanan ya. Ada 6 kriteria. Kriteria pertama adalah kecepatan membalas pesan. Jadi kalau orang message pagi-pagi, terus kita jawabnya baru tengah malam nanti, atau jawabannya besoknya, maka skor kita tidak akan sempurna, tidak akan 10. Mungkin skor kita 7 atau 8. Apalagi kalau balasnya 2 hari kemudian, ini skornya jelek di sini. Kemudian tingkat membalas pesan. Orang ngechat, meskipun cuma thank you doang, kita harus balas. Kenapa? Algoritmanya itu dihitung dari situ. Orang ngechat apapun, misalnya ini ada chat nih, chat. Kita harus balas sekarang nih. Supaya cepat dan gimana nih? Pakai emas asli atau gimana ya? Ya Allah, harga 275 minta emas asli. Kadang-kadang gitu pertanyaannya netizen nih. Tulis. Siap kan? Ready kah? Ready nggak ya? Ready nggak ya? PO Kak. Dikirim dalam maksimal 2 hari. Ini contoh cara jawab karena saya tidak ready stock ya, dan saya harus cek dulu apakah kantor punya, kantor juga tutup, atau CNI punya, CNI stokis. Dikirim maksimal 2 hari, atau lebih cepat. Nah, ini kita harus balas. Kalau nggak balas, nilai kita turun, dan harus balas cepat. Ini tadi untung aja, jam 2.21, sekarang baru jam 2.34. Masih termasuk cepat. Biasanya lebih cepat, tapi karena ini lagi online, kita tidak cepat balasnya. Nggak apa-apa. Karena kita sudah membalas chat, kita kembali lagi ke yang tadi. Oke, kecepatan membalas pesan, tingkat membalas pesan, terus kecepatan pemenuhan pesanan. Kecepatan pemenuhan pesanan reguler. Jadi misalnya orang order, terus kita baru bisa ngirimnya kapan?
Kalau kita bisa ngirim di hari yang sama, maka nilai kita ini akan tinggi. Tapi kalau kita baru bisa ngirimnya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, ini nilainya pasti akan turun. Kecepatan pemenuhan pesanan instan. Instan ini yang menggunakan Grab atau Gojek. Ini juga harus cepat. Jadi ketika orang order, kita harus langsung klik terima pesanan, langsung packing, langsung klik request si Gojek atau si Grab itu datang saat itu juga. Kalau kita baru nge-requestnya kapan-kapan, besokannya atau ntar malamnya, ini pasti nilainya jelek. Verifikasi toko itu kita harus berfoto muka kita bersama dengan KTP. Nanti kita balik lagi nanti ke toko yang baru jadi, dia akan minta verifikasi toko. Terus tingkat penalti toko ini kalau kita udah terima order, tapi kita ternyata nggak punya barang, nggak bisa kirim. Nah, ini nilainya minusnya gede nih, bisa langsung -3. Kayak gitu ya. Nah, ini toko ini enak banget, ada statistiknya, kita bisa lihat pendapatan kotor kita itu seminggu seberapa, terus produk kita dilihat berapa orang. Oh, ini turun dari periode sebelumnya, kita harus evaluasi, kenapa nih kita kurang rajin ya. Terus tingkat konversinya dari orang ngelihat sampai jadi orderan tuh berapa persen. Nah, ini 1,01%, naik 15,07% dari periode sebelumnya. Produk terjual berapa banyak, ini naik sekian persen dari periode sebelumnya. Kalau yang mau pakai iklan, boleh. Ini Lucy ada pakai iklan top ads, tapi pelit sih. Tuh, seminggu cuma keluar 5.000 perak. Tapi nggak apa-apa, dapat duit nih. Oke ya. Nah, ini banyak produk apa yang paling diminati orang. Nah, ini tokonya Lucy, Gold Bamboo Shop ini udah dari zaman dahulu kala. Udah dari tahun 2012, dari masih buka toko di Mangga 2. Jadi barang-barang Mangga 2 ini masih ada di sini. Nah, teman-teman, aku rekomendasi teman-teman itu bikin toko yang murni biogreen doang, karena pasti akan lebih laku untuk produk biogreennya. Pasti, dijamin. Nah, ini contohnya salah satu toko Lucy yang khusus biogreen doang. Shopee. Khusus biogreen doang, ini begitu bikin, itu langsung banyak yang follow, karena orang melihat bahwa, oh ini mah cabangnya biogreen kali, jadi dia lebih serius gitu. Jual. Isinya pure produk-produk biogreen doang. Nah, ini teman-teman boleh nyontek ya, terserah deskripsinya. Shopee itu deskripsinya lebih pendek, jadi nggak selengkap Tokopedia. Terserah mau nyontek dari yang mana. Produk saya. Nah, ini. Ada promo, paket promo Family Protector, ada yang Platinum, ada yang Gold. Cantumin aja semuanya, tiap ada promo apa. Buy one, get one. Bahkan kalau lagi nggak ada paket baru, kita bisa bikin paket sendiri, paket promil gitu. Paksa orang beli apel sekaligus Biomild sama Biogold. Biogold yang nggak ada, hapus aja dulu, ganti apel sama Biomild. Paket langsing alami, bikinin aja tuh, banyak-banyak tuh, Biofit, Biomild, Rogenic. Jadi ini pinter-pinternya kita. Paket ngilangin bekas jerawat, paket terapi untuk stroke, itu kan nggak ada dari kantor. Kita bikin-bikin sendiri boleh dong. Yang penting kita tiap hari itu ada produk yang di-upload, yang baru. Oke, nah sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Bu, kalau yang apa tadi pesanan reguler itu kalau kita PO kan ada batas waktu ya, misalnya 2 hari 3 hari. Nah itu si Tokopedia nggak akan ngurangin nilai kita kan? Tidak akan mengurangi kalau kita memang tulis di situ PO. Misalnya kita bikin PO-nya 60 hari kayak Biogold gitu ya. Kita bikin PO 30 hari atau 60 hari. Kita kirim dalam waktu 1 minggu, bagus nilai kita, nggak mungkin jelek. Oh. Kecuali kita janji itu bukan PO, tapi ternyata kita 2 hari 3 hari belum bisa proses, belum ada barang. Gitu. Terus sama untuk upload maksudnya perbaharui apa namanya? Kita punya produk itu gimana Bu? Maksudnya kan tadi dibilang harus kalau Tokopedia kan harus sebaiknya di-upload ya biar tambah produk. Ya tambah Tokopedia tambah produk. Biar Tokopedia nggak nganggap kita itu ya. Betul sekali. Tambah produk dengan diubah-ubah aja ini kata kuncinya. Diubah-ubah. Oke. Sebenarnya kita bisa edit, tapi kalau aku rekomendasi produk yang udah ada ya biarin aja di situ. Kan dia nggak salah apa-apa, biarin aja, siapa tahu laku. Kita tambah lagi aja produk yang lain. Nah, ini kenapa performa toko yang baru kita cuma 80/100. Ingat tadi ada verifikasi toko. Kita belum melakukan verifikasi. Makanya nilai 20 poinnya nggak ada. Nah, ini yang 0 di verifikasi toko ya. Ini karena toko baru. Gimana cara verifikasinya? Nah, ini dia nih. Yuk lengkapi profilmu agar akun terverifikasi. Lengkapi profil, ada di sini ya. Nggak mau dong dia.
WhatsApp. Oke, sudah datang. 979-282. Selamat, akunmu berhasil terverifikasi, selesai. Oke, sekarang nilainya udah full belum? Terus pada dasarnya bisa dilakukan dari HP semua kan ya? Nggak semuanya, Ci. Nggak semuanya bisa dari HP. Lebih lengkap pakai laptop. Tapi kalau seadanya dulu, ya udah pakai HP juga nggak apa-apa. Ada yang HP bisa, malah laptop nggak bisa. Kayak misalnya Tokofit. Tokofit tuh kayak buat ngiklan-ngiklan, kayak bikin status-status kayak IG story, kayak gitu-gitunya, itu hanya bisa di handphone. Kalau di sini nggak ada. Tapi kalau untuk kerja, buat tiap hari ngupload produk, saya biasanya pakai laptop. Oke, nah sekarang... Topet Kenapa? Topet Seller juga lebih bagus sih pakai laptop. Yes, benar. Nah, itu pengalaman tuh. Nah, oke. Sekarang saya pengen ngejelasin yang namanya Power Merchant. Power Merchant itu ada toko-toko yang kalau kita mencari barang di Tokopedia, contoh ya, cari produk, saya mau cari apa coba? Wardah, contoh. Akan ada toko-toko yang ada mahkotanya dan ada yang kagak. Dan yang ada mahkotanya itu pasti munculnya di paling depan, di atas. Nih, ini yang ada mahkota kuning di buletan hijau, ini namanya Power Merchant. Power Merchant itu adalah toko-toko yang setuju untuk omset dia dipotong 1%, bayar ke Tokopedia. Kayak, ya namanya numpang ngelapak kan, kalau ada penjualan baru kita dipotong 1%. Nah, kalau Lucy sih rekomen Power Merchant aja. 1% ini, kita kan komisi dari BioGreen juga berapa puluh persen. Jadi ini sebenarnya sih nggak seberapa, yang penting kita nongolnya di atas-atas nih. Kalau nggak pakai Power Merchant, wah nggak tahu nongolnya di halaman keberapa. Ini kalau barang yang kayak, ini barang sejuta umat begini, ini mah sampai halaman kesekian juga masih Power Merchant semua. Tuh, halaman 2 aja masih Power Merchant, masih official store. Kalau yang ungu ini official store ya. Ya, emang dari tokonya dia. Sharing pengalaman hari ini sih, Lus. Oke, silakan. Hari ini gue udah coba posting untuk Biomart beberapa posting untuk si Biomart, tapi kayaknya untuk Android, mungkin untuk Android ya ini paling bermasalah, kadang suka tidak bisa dilihat. Oke. Kenapa itu ya? Tidak bisa dilihat. Nah, ya itu gue udah coba cek dari foto, dari nama produk sampai deskripsi. Itu bermasalah di deskripsi. Oke. Nah, bermasalah di deskripsi itu pun untuk postingan Lucy, kan gue juga copy dari lu punya, Lucy ya? Yes. Dari postingan Lucy yang dulu, deskripsinya tidak bermasalah. Tapi tidak tahu dengan deskripsi yang paling baru yang gue lihat. Untuk Android itu dia kena blocking gitu. Jadinya Android itu tidak tidak mengizinkan lah untuk postingan ini bisa kelihatan gitu loh. Kayak mungkin Violet dia punya rule kali ya. Oke. Nah, akhirnya bikin postingan Biomart ini tanpa deskripsi sedetail yang ada di postingan punya lu nih. Oke. Soalnya di Alvin pun kejadian begitu. Gue klik punya si Alvin, di gue nggak bisa lihat. Gitu. Oke. Gue sih udah info ke Alvin ya. Takutnya kita posting kan kita merasa udah bisa lihat, ataunya nggak kelihatan sama orang kan sayang. Iya, sayang banget. Gitu sih. Oke. Itu di Tokped ya Pak ya? Iya di Tokped. Android. Tapi nggak bisa dilihatnya, kemarin error message-nya nggak bisa dilihat di Android ya? Iya, di Android nggak bisa lihat, tapi di iOS, di Apple kan kelihatan kan? Iya, di Apple kelihatan. Jadi memang ketika sudah advance, kita udah upload yang udah agak aneh-aneh, udah nyeleneh judul-judulnya, itu kita memang harus searching-searching, ada kata-kata yang dilarang di Tokopedia, ada yang di Shopee, kayak Tokopedia belakangan itu melarang apa bilangnya vape atau apa sih yang rokok-rokok itu rokok vape benar. Ya itu sekarang udah nggak boleh di Tokopedia, padahal dulu mah
banyak-banyak aja yang jualan gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang terbaru. Nah, itu kita mesti cari tahu. Shopee juga punya ada kebijakannya tersendiri. Shopee itu lebih ribet sebenarnya. Jadi kalau teman-teman udah upload Tokopedia, udah beres semua, baru ke Shopee. Karena Shopee lebih advance. Dia kata-katanya lebih strict lagi, terus gambarnya nggak ada nomor kontak, nggak boleh ada website, nggak boleh ada kayak gitu-gitu deh. Jadi harus dibaca rule of the game-nya dulu, ada peraturannya. Nah, itu semuanya pasti ada caranya, ada di sini nih, kayak misalnya cara berjualan, itu ada peraturannya, yang kadang-kadang kita malas baca kan, karena banyak banget. Udah keblokir baru, kenapa ya? Lus, pertanyaan Lus. Yes. Berarti kalau kita selalu upload dengan produk yang sama, itu setiap hari itu upload terus ya? Atau cuman kita udah punya barang di toko, udah gitu aja gitu? Tetap harus diupload terus. Kalau enggak, tokonya Berarti kalau orang mau tenggelam. lihat di toko kita barangnya sama semua ya, Lus ya? Pengulangan ya? Nggak apa-apa. Waktu dia masuk nih, dia tertarik sama toko kita nih, diklik gitu ya. Berarti barang Apple SC Plus aja bisa mungkin ada, saya nggak tahu, 50-100 line gitu ya? Betul. Betul. Oh, oke. Atau kalau terus yang tidak kedua mau untuk seperti pembayaran, itu, Lus? sebentar, kalau tidak mau seperti itu, kita bisa delete produk yang lama dan upload produk baru. Tapi yang jelas harus ada kegiatan, harus ada aktivitas di toko kita. Oh gitu ya? Yes. Jadi kalau kita hapus yang lama, itu tetap terdetek, yang baru itu di-upload terdetek terus ya? Iya, betul. Jadi ada kehidupan lah tokonya. Terus untuk pembayaran, Lus? Pembayaran itu kan bisa cicilan. Itu ada settingnya atau memang standarnya dari sana ya? Udah otomatis. Dari Tokopedia-nya? Udah otomatis. Otomatis. Iya. Dia bayar bisa pakai Terus apapun paket karena untuk pembayarannya si buyer itu adalah ke Tokopedia, bukan ke kita. Jadi urusannya sama Tokopedia. Tokopedia sebagai merchant-nya. Terus untuk kurir juga pilihannya? Kalau kurir kita yang tentukan. Kalau kurir kita yang tentukan. Kayak misalnya ada sekarang. Pilihan tapi ya? Ada. Sekarang ini kan lagi musim-musimnya social distancing. Kita nggak mau keluar rumah. Aku share lagi. Resume share. Oke. Aku share lagi. Kita tuh bisa atur pengiriman kita. Aku lebih nyaman pakai yang ini. Oke, Got Bambu. Pengaturan toko. Kita nggak mau ke Tiki, kita nggak mau keluar ke JNE gitu ya, ribet. Ya udah, kita tinggal pengirimannya ini yang sini ya. Yang sini kita atur dijemput kurir. Kalau aku cuma aktifin yang si cepat sama JNT. Karena JNT itu ada di apartemen kebetulan, jadi tinggal ngesot dikit ke bawah. Si cepat itu dia pick up datang ke rumah kita. Tanpa tambahan biaya. Jadi dia yang ambil ke rumah kita. Mau cuma 1 paket, mau 15 paket, dia tetap ambil setiap hari. Sama Grab, sama Gojek. Ini paling laku. Kalau di marketplace, kenapa mereka mau beli di marketplace? Karena mereka pengen saat itu juga ada Grab atau GoSend. Kecuali Shopee. Shopee culture-nya beda. Shopee itu culture-nya adalah free ongkir. Jadi, kayak wahana, kayak pokoknya yang cuma 5.000 perak itu, pokoknya yang murah-murah itu deh. Antar aja, si cepat gitu kalau Shopee ya. Tapi kalau Tokopedia, orangnya maunya yang paling mahal justru Grab sama GoSend. Ini aku nggak rekomendasi ya, antar aja. Antar aja, itu plesetannya kalau kita seller-seller Topet, kita ada grupnya, ada keluarga Tokopedia, namanya ini dibilangnya entar aja. Jadi bete, entar kita nunggu-nunggu tanpa kejelasan kapan dia mau datang. Oke. Kalau si cepat, ini dulu sempat dipanggil si lelet, tapi sebenarnya ada triknya. Jadi di keluarga Topet itu kita suka sharing-sharing, gimana caranya supaya si cepat benar-benar cepat, tiap dia datang kita kasih goceng. Maka dia akan bisa kita summon kapan aja. Serius. Ini buat teman-teman yang pengen jualan dan pengen nggak darah tinggi karena kurirnya nggak datang-datang, kurirnya rese gitu ya. Ini dengan keluarin goceng, itu kurirnya nggak bakalan rese. Dia bisa datang kapan aja. Oke. Triknya keren. Oke. Lus, mau nanya, Lus. Ya. Itu kalau post feed di Topet, pilihannya cuma bisa follower aja yang lihat ya. Gimana caranya bisa publik? Feed ya? Feed itu memang cuma buat follower. Makanya dapatkan follower banyak-banyak. Oke, kalau gitu. Ya, feed itu hanya ada di... Maksudnya gimana produk kita bisa kelihatan sama orang umum sih. Mungkin gitu.
Kalau itu Gimana postnya nggak di caranya? Tokopedia-nya, bukan di feed-nya, tapi produk itu kita bikinin postingannya di IG story-nya BioGreen Jakarta Utara, kita bikinin Facebook page-nya BioGreen Jakarta Utara, baru kita posting link-link itu. Sebenarnya biasanya kalau Lucy postingannya bukan link produk Tokopedia-nya, nggak terlalu blok hard jualan gitu, tapi lebih kayak posting yang sifatnya edukatif, misalnya kenapa di zamannya wabah corona gini kita harus konsumsi apel SC karena apel SC itu mengandung glutathione yang fungsinya bla 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 bla. Nah, kalau teman-teman mau beli pastikan belinya yang original dan linknya ada di bawah ini gitu. Udah masukin link Tokopedia kita yang jualan si apel SC Plus itu. Sehingga orang udah baca dan oke, make sense, gue mau beli atau gue tertarik, gue pengen lihat dulu berapa harganya, kliknya ke link kita. Jangan sampai dia cari di Tokopedia dan dapatnya orang lain. Jadi postingan kita itu juga mesti dipikirkan sih, postingan yang bagus, yang kontennya mendidik. Jadi postingnya di situ, Cihani, bukan di feed-nya. Tapi kita bikin Facebook page khusus untuk dengan nama yang sama ya. Misalnya BioGreen Jakarta Utara juga, bikin IG-nya dengan IG bisnis, BioGreen Jakarta Utara juga, bikin YouTube-nya. Jadi kalau BioGreen Science Jakarta Utara, ini trik lagi. Lucy kasih lihat. Ada yang namanya Google My Business, ini yang membuat ketika orang search apapun, akan munculnya kita paling atas. Kalau orangnya dekat-dekat kita ya, ini BioGreen Science Jakarta Utara. Nah, ini nge-linknya kemana? Ini nge-linknya adalah ke YouTube. YouTube-nya bukan YouTube Luciana Rossi, tapi YouTube-nya yang BioGreen Science Jakarta Utara. Nah, itu isinya udah benar-benar produk, penjelasan produk, uji klinis, terus testimoni-testimoni, gitu. Kalau aku kadang-kadang itu kasih info tentang voucher cashback Topet itu loh. Jadi kalau mau beli bisa manfaatkan sekalian kupon. Itu boleh nggak sih benernya? Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi harus power merchant dulu, Ci. Iya, punyaku udah power. Nah, kalau punya budget, misalnya, kalau Lucy budgetnya nggak gede-gede banget kok, 1 bulan itu cuma 100.000 untuk masukin ke Top Ads. Top Ads itu yang bikin kita lebih di atas lagi. Jadi dari antara, let's say, 200 power merchant yang jualan apel SC Plus, kalau kita pasang Top Ads, kita lebih di atas lagi, di antara si 200-an seller itu. Nah, Top Ads itu nilainya terserah kita ya, Bu ya? Suka-suka kita yang set, mau setiap kali orang ngeklik bayarnya 200 perak, 500 perak, 700 perak, 1000 perak, itu akan berpengaruh ke posisi. Kalau kita satu kali diklik orang, kita bersedia bayar 1000 perak, itu pasti paling atas. Oh, oke. Ya. Jadi kayak kita mau ngiklan deh di TV, maunya di jam yang rame, di prime time, apa jam sepi. Kan harganya beda tuh. Nah, ini ya, YouTube, kalau teman-teman pengen serius banget kerjain bisnis ini, jadi harus inline tuh semuanya. Jadi kayak ini BioGreen Science Jakarta Utara itu selain punya YouTube, punya TikTok, punya Facebook bisnis, punya IG bisnis, punya WA dedicated, punya WeChat, punya Line, jadi siapapun bisa kontak. Nah, ini linknya saling nyambung-nyambungan. Jadi kayak misalnya, Lucy ngejelasin cara agar tidak tertular COVID-19. Ini sebenarnya dipenting dulu. Oke. Nah, di bawahnya di deskripsi, ini pasti ada link produk ke Shopee nih. Nah, kan paket promo Family Protector Gold, paket promo Family Protector Platinum. Ini orang ngeklik ini langsung ke Shopee. Shopee-nya BioGreen Science Jakarta Utara. Jadi namanya tuh sama semua, BioGreen Science Jakarta Utara. Terus yang tadi Koyung tanya itu apa? Kita posting kan berkali-kali. Yep. Kalau udah kebanyakan kita bisa hapus yang postingan awal-awal. Bisa. Nah, itu ngaruh nggak? Kan postingan awal-awal pasti ada review. Terus sayang sih kalau dihapus, ya? Makanya aku nggak hapus. Iya, kan dapat review di awal-awal tuh biasanya kan lumayan buat ngangkat ya. Betul, dan biasanya orang yang mau beli itu bukannya ngebongkar di toko kita, tapi dia search. Yang paling penting adalah orang search apapun yang muncul kita. Dia juga nggak sekepo itu kok masuk toko kita bongkar-bongkarin ini kenapa apelnya ada berapa biji segala macam, nggak segitunya. Oke, jadi yang penting diposting aja terus tiap hari gitu ya? Iya, yang penting kita bisa ditemukan orang. Apalagi kalau bisa ditemukan di Google. Nah, misalnya orang mencari Flash C Plus, obat herbal, diabetes. Ini mungkin Pak Taufan nih yang keluar nih.
Dia demen banget pakai kata obat herbal. Shopee, Apple SC Plus, BioGreen, generasi terbaru Apple SC, bla bla bla. Punya siapa nih? Oh, ternyata punya BioGreen Science Jakarta Utara yang keluar. Oke lah, sip. Ya, jadi gitu. Yang penting kita tuh keluar di Google. Orang nyari apa, keluarnya kita. Gitu ya. Nah, ini One Synergy juga keluar. Rus, ini kalau nggak diterusin sih, Rus. Bener-bener, Rus. Kita punya SEO, udah works loh. Terus, Li, mana lo? Siap Pak Lucy. Aduh, ile. Ini kalau nggak diterusin. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Gampang kan jualannya? Tinggal upload produk, nanti kalau udah banyak produknya, kita bisa bikin etalase-etalase. Tapi kagak wajib sebenarnya sih. Gampang sih, Lus. Konsistensinya yang susah nih. Kalau itu, setuju. Ya. Kalau itu mesti niat ya, mesti dari masing-masing, nggak mungkin upline-nya. Mesti karyawan kayak ini. Dedicated ya. Ya wes, kalau sanggup. Juga mikir gitu sama kayak Koyung. Mesti karyain seseorang nih buat handle khusus nih. Iya. Yap, betul. Kalau punya tim pasti Dari lebih yang enak. lulusan SMA bisa sih. Bisa. Ntar yang berkarya yang pinter ya. Iya, terus habis itu buka sendiri dia. Iya, buka sendiri dan mereka punya lebih laku, soalnya lebih sering pinter diupdate. buka sendiri. Iya. Sebenarnya ini kan kita sambil jalan, maksudnya kita tuh nggak perlu yang sampai 8 jam sehari ngerjain ini, cukup 1 jam sehari lah. 1 jam sehari, apalagi kita lagi di rumah aja kan, social distancing, mau ngapain? Baca buku 8 jam, ngerjain ini 1 jam, packing 1 jam. Betul. Daripada nonton drakor, ya Cihani. Good. Cocok buat sekarang sih emang ya. Iya. Ini nih, asalkan kita rajin ya, orang-orang nggak serajin kita pasti lebih rame kok jualannya, dijamin. Iya, pasti. Sudah dibuktikan kok. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita lihat ke Shopee. Tampilannya kurang lebih hampir sama, bedanya Shopee itu akun beli sama akun jual itu nggak bisa buka berbarengan. Jadi kalau kita udah buka yang ini, pertama kita masukkan kayak gini nih, yang umum. Kita harus klik yang jual baru keluar yang Shopee Seller-nya, Shopee Seller Center. Nah, tampilannya agak beda. Tapi ketika kita mau ngasih link ke YouTube kita, itu kita harus ngambil dari Shopee umum. Kenapa? Karena di Shopee Seller Center ini, linknya beda. Linknya ini kan buat kita ngedit-ngedit ya. Jadinya gini nih, portal, produk gitu. Jadi jangan pakai link yang ini salah. Ngambilnya dari sini. Caranya gimana? Cari aja dulu toko kita. BioGreen Science Jakarta Utara. Search dulu, buka toko kita, baru produknya kita tarikin linknya satu-satu. Ini, klik. Ini tokonya toko baru nih. Tapi ternyata lebih laku dibanding yang di Tokopedia, karena Tokopedia itu kan kayak Mangga 2 banget, kayak segala ada. Tapi kalau ini benar-benar pure BioGreen doang. Orang ngelihatnya kayak lebih profesional. Gitu. Nah, ini kita buka aja, terus ini kita copy linknya. Ini link yang benar ya, jangan ada portalnya. Ini tinggal kita copy, kita paste dari postingan kita. Itu bedanya sama Tokopedia. Kalau Tokopedia udah satu aja, yang perlu dibuka cuma satu ini. Produk. Nah, kalau teman-teman pakai Top Ads itu ada statistiknya. Jadi kita bisa analisa kita mau iklan kita diterusin atau enggak, karena iklan kita itu menghasilkan berapa view, menghasilkan berapa duit, penjualan itu semuanya bisa dilihat. Nah, ini tampil 587 kali, ngeluarin berapa duit? Ngeluarin 2.860 perak. Nggak sampai saceng. Tapi bisa tampil hampir 600 kali. Worth it nggak? Worth it lah. Tapi belum menghasilkan penjualan nih, pendapatan masih 0. Coba kita lihat lagi. Periode yang... Coba kita lihat 1 bulan ya. 1 bulan selama Februari.
Menghasilkan penjualan nggak dia? Menghasilkan penjualan. Jadi tampil, keluarin duit berapa? 15.000 perak. Tampil sebanyak 2.400 kali. Pendapatan berapa? 1.467.000. Boleh lah. Nanti mesti nguprok-nguprok sendiri ya teman-teman. Karena Lucy juga tahu, biasa pakai, tapi nggak ngafalin posisi-posisinya. Nah ini dari hari per hari, top ads yang terpakai berapa duit. Terpakai berapa duit, kan kita bisa lihat dari penjualannya nanti. Recommended nggak? Sangat recommended. Nggak mahal kok. Ngiklaninnya gimana? Kalau Lucy ngiklanin pakai kata kunci. Jadi hanya akan muncul ketika orang men-search kata kunci tertentu. Iklan kata kunci. Ini iklannya, yang aktif ya. Kata kuncinya pakai Apple SC, minta keluar, sekali klik dibayar 600. Gelang kesehatan. Jadi kata kuncinya bukan bio bracelet, teman-teman. Kalau Lucy pakai kata kunci gelang kesehatan. Nanti baru yang muncul produknya apa? Produknya ya si gelang-gelang bio bracelet itu. Tapi orang kan mungkin nggak akan search langsung bio bracelet. Jadi kita bikin gelang kesehatan. Susu gym. Kenapa nggak langsung Rogenik? Belum tentu orang search Rogenik langsung. Siapa tahu orang nyarinya adalah susu gym, tapi kita mau keluar di situ. Promil. Ini kata kunci ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, waktunya juga sudah 1 jam tepat. Bagus sekali. Terima kasih.